Ya, terima kasih. Baik ya, jadi kita akan mempelajari lebih lanjut di public finance ini di masalah asuransi sosial ya. Asuransi sosial ini dijelaskan di sini merupakan fungsi pemerintahan yang baru gitu ya. Karena apa? Nah, dijelaskan di sini ini menarik nih. Data di US nih ya, di negara maju ini sangat lengkap ya. Lengkap, sehingga ketika kita akan melakukan kajian, kita tinggal ngambil saja data tersebut ya. Jadi yang menjadi masalah adalah kreativitas kita mau mengambil data apa ya. Datanya semuanya ada lah gitu ya. Saya sering terkagum-kagum ya, mereka punya data ini gitu ya. Dan ini di sumber yang resmi gitu ya, bisa diminta gitu ya, sehingga para peneliti, para akademisi gitu ya, itu tidak ada hambatan gitu ya. Yang penting bagaimana kreativitas kita jalan, apa yang ingin kita cari gitu ya. Nah, datanya ada. Nah, ini salah satu kekurangan kita sebagai negara yang belum maju lah, negara berkembang ya. Data ini belum menjadi perhatian ya. Seringkali peneliti itu kelemahannya di data ya. Kita ingin meneliti tapi datanya nggak ada. Nah, kalau di Amerika Serikat itu bahkan ya, saya pernah melihat ya tayangan atau tampilan buku membahas ya, dia bahasnya audit atas kemungkinan kesalahan atau kemungkinan korupsi lah gitu ya, dari penggunaan kartu kredit pemerintah gitu ya. Itu datanya dari tahun 50-an. Datanya dari tahun 50-an, kartu kredit yang digunakan oleh pemerintah. Itu untuk kegiatan apa saja, digunakan oleh kementerian apa saja begitu ya, per tanggal berapa gitu ya pengeluaran tersebut, itu dari tahun 50 lengkap. Jadi dianalisis, nanti dipakai untuk membuktikan salah satu hukum yang ini ya cukup kreatif menurut saya ya, namanya hukum Benford gitu ya. Nah, saya kembali ke sini ya. Nah, contohnya yang sangat menarik di sini, ini juga saya sih inginnya ini juga selalu menjadi menjadi ide bagi kita ya. Kita cari di Indonesia seperti apa. Kan ini kreatif nih. Di Amerika tersebut katanya tahun 53 dari pengeluaran pemerintah federal ya, itu setiap $1 69 sennya adalah digunakan untuk mendanai national defense ya, keamanan nasional kan ya, pertahanan nasional. Dan 4 sen dari tiap $1 itu ya dipakai untuk social security ya. Jadi ini sama dengan 69% dari spending gitu kan. 4% dari spending itu untuk social security, untuk membiayai program 17-year-old program ya. Nah, jadi si orang-orang senior di sana itu ya, warga senior itu kan mereka tidak punya lagi penghasilan ya, sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilan mereka diantaranya berasal dari bantuan pemerintah pensiun ya, pensiun. Nah, tapi bantuan pemerintah itu cuma 4 sen dari tiap $1. Nah, padahal kebutuhan mereka itu 100% kan. Jadi 4 sen itu hanya cuma 18% saja dari income untuk mereka ya. Jadi sisanya perlu 82% lagi di tahun 53 warga-warga senior itu harus memenuhi sendiri uangnya itu ya, dari luar gitu, dari selain bantuan pemerintah. Nah, kemudian 5%, 0,4 sen itu berarti kan 0,4% ya, itu digunakan untuk healthcare ya, healthcare.
Nah, kurang dari 5% digunakan untuk unemployment or disability ya. Jadi untuk membantu pengangguran nih, para pengangguran dan para yang cacat ya, yang mengalami apa namanya istilahnya sekarang ini disabilitas ya, disabilitas. Nah, itu tahun 53 ya. Kemudian tahun akhir-akhir ini bergeser ya. Karena kita anggap dulu government spending prioritasnya adalah common defense ya. Nah, sekarang sudah bergeser ternyata ke general welfare ya. Yang dulu kecil sekarang menjadi besar ya. Kita lihat, nah ini grafiknya nih sebetulnya ya. Jadi tahun 53 tadi defense ini 69,4% kan ya, $69 kan. Nah tadi social security itu 3,6% ya yang dipakai untuk apa namanya warga senior ya, warga senior. Health tadi ya hanya 0,5%. Kemudian disability dan unemployment 5%-nya kecil-kecil dapat kue dari APBN-nya gitu ya, APBN. Nah, tahun 2014 data ini berubah. Defense yang tadi 69,4% sekarang mengecil ya, menjadi hanya 17,2%. Social security yang tadinya hanya berapa 3,6% sekarang membesar ya, menjadi 24,3%. Health juga ya, yang tadinya hanya 0,5% menjadi 26,4% ya. Jadi ini nampak apa? Pemerintah semakin berpihak kepada kesejahteraan ya dibandingkan kepada keamanannya. Karena sekarang kesejahteraan ini sudah hampir 50% kan ya. Lebih bahkan ya kalau kita tambahkan disability dan unemployment. Nah, ini cukup besar 5,4%. Nah, meskipun ya perlu dicatat ya teman-teman, defense dari 69,4 menjadi 17,2% ini bukan berarti uangnya juga semakin kecil ya. Uangnya bisa saja jadi lebih besar ya, jadi lebih besar dan kayaknya sih pasti lebih besar ya. Tetapi kenapa dia menjadi mengecil ya? Karena ada porsi APBN-nya itu juga sudah jauh lebih besar ya dari 53 ke 2014 misalkan ya. Tapi saya nggak ada data nilai absolutnya ya. Ini kan nilai relatif ya. Nilai relatif itu kita hanya diberikan persentasenya saja. Tapi nilai sebenarnya kan tidak diperlihatkan ya. Misalnya kan saya asumsikan saja ya, misalkan tahun 53 itu APBN-nya 200 miliar gitu ya, 200 miliar dolar. Jadi 69,4% kan sudah sekitar 69,4% dari 200 miliar gitu ya. Jadi 120 miliar ya kan, 120 miliar atau 140 miliar, 70% dari 200 kan. Nah tapi 2014 itu bukan 200 miliar lagi gitu ya. Misalnya udah 1 triliun ya atau 200 triliun malah sudah berapa 10 kali lipat kan ya. Jadi tetap untuk kebutuhan pemerintah, untuk kebutuhan keamanan dari sisi jumlah uang ya besar gitu ya. Tapi karena total APBN-nya menjadi sangat besar ya. Nah, tambahan itu bisa kita pakai untuk social security dan health yang bisa kita naikkan ya dari sebelumnya. Kalau dulu itu karena uangnya tidak ada jadinya kecil gitu ya, tapi defense-nya kebutuhannya minimalnya itu masih belum terpenuhi ya, jadi defense-nya besar. Nah, sekarang defense-nya minimalnya sudah terpenuhi ya, nah, sisanya juga kita masih punya banyak ya, nah, tapi juga ini menunjukkan memang pemerintah lebih berpihak ya sekarang kepada kesejahteraan dibandingkan dulu ya. Tapi dulu kalau berpihak kepada kesejahteraan takutnya malah serang negara lain ya. Karena defense-nya harusnya kan punya pengeluaran yang cukup juga. Nah, jadi ini penjelasan 2014 ya. Only 17% of each dollar federal government spending went to fund national defense. Jadi sudah jauh berkurang ya dari 70 ya menjadi 17%. Dan selanjutnya ya. Nah, cuma ini saya masih belum ada yang bisa nangkap kan nih. Paul Krugman katanya mengomentari nih perubahan ini, loosely speaking,
the post Cold War federal government ya is a big pension fund. Oh ya, ya. Jadi dulu 53 itu kan post Cold War ya, perang dingin ya, menghadapi perang dunia, habis perang dunia 2 ya kan ya. Sekutu dan negara Jerman gitu ya, berperang ya, sentral ya, sekutu dengan sentral, itu perang dingin namanya ya. Itu memang pertahanan harus besar gitu ya, kan apalagi dengan jumlah uang yang sedikit gitu ya. Tapi sesudah post Cold War ya, sekarang dulu Cold War, sekarang post Cold War ya, setelah selesai masa perang, tidak perlu pertahanan yang besar, nah menjadi big pension fund. Kita mendanai dana untuk senior itu menjadi besar sekali ya. That also happen to have an army gitu ya. Nah ini nih yang tadi saya bilang, saya bingung menginterpretasiin ini. That also happen to have an army ya. Kalau dulu besar karena kita menghadapi perang ya, jadi defense gitu ya. Nah sekarang mungkin ini ya, dulu yang perang itu kan yang dapat pensiun sekarang. Jadi dulu juga mereka dapat dana untuk perang gitu. Sekarang mereka sudah jadi orang tua, sudah pensiunan, mereka juga dapat dana lagi untuk pensiunan mereka. Itu ya, mungkin ya maksudnya si Paul Krugman. Jadi ini nyindir aja kali ya. Ini uang kita itu kebanyakan untuk generasi kolonial saja. Kita membiayai mereka berperang, sekarang membiayai mereka menghadapi masa tua gitu kadang-kadang. Nyindir ya, nyindir dari keadaan kita ini kan. Nah tapi itu terlepas dari itu ya, this radical change in the nature and scope of government spending is one of the most fundamental changes in public policy ya. Jadi dari sisi public policy ini menarik ya, menjadi salah satu kenyataan ya. Jadi bergeseran lah kebijakan pemerintah. Nah di Indonesia bagaimana? Nah ini yang menarik ya, teman-teman silakan nanti dicari. Menurut saya kalau data ini sih masih ada lah di Indonesia ya. Kita cek ke BPS, kita cek tahun berapa terakhir BPS ada data kan ya, itu bisa dilihat pengeluaran per sektor itu seperti apa ya. Kita bandingkan, kita kelompok-kelompokkan ya. Nah cuma harus hati-hati nih. Di sini juga dijelaskan nih di halaman awalnya ini nih. Nah ini ya, data in figure 12.1 ya differ somewhat from data in figure 1.7. Nah, teman-teman nanti cek dulu nih figure 1.7 itu ternyata katanya beda kalau kita bandingkan dengan figure 12.1. Saya juga belum bandingkan ya. Nanti juga saya coba bandingkan ya. Nah, karena katanya ada perbedaan definisi anal ya. Di figur ini social insurance spending include the disability insurance program ya. But the program is include as well in figure 1.7 ya. Jadi di sini data sosial disability and insurance program ini dipisah lah ya, dipisahkan. Jadi kita dapat satu kantong sendiri untuk data spending untuk disability dan disability insurance ini ya. Tapi data di figur di bab 1 itu ya, figur 1.7 gambar 1.7 disability insurance ini tidak dikantongi secara khusus ya, tidak dikantongi secara khusus, tapi tersebar barangkali ya, tersebar di beberapa kantong sehingga jadi agak kelihatan berbeda. Nah memang dalam kita mengolah data-data ini ya kita harus hati-hati dengan interpretasi ya tiap data ya. Kita cek dulu data ini yang mau kita tunjukkan itu apa saja sih ya. Ini kan karena terkait social security, maka kita harus keluarkan tuh disability insurance itu. Mungkin tidak ada datanya secara khusus, berarti kita harus masuk ke data yang lebih detail ya. Nah, kita ambil disability insurance itu kalau tidak ada data khususnya gitu. Nah itu berarti harus ada pengolahan dulu. Jadi nanti Anda teman-teman melihat data di BPS itu kan harus seperti itu ya. Yang kita ingin tampilkan itu apanya gitu ya. Nah maka kan kita ingin menampilkan ini perubahan kebijakan gitu ya. Antara kebijakan pertahanan dan kebijakan kesejahteraan.
kebijakan kesejahteraan itu biasanya disability gitu ya, jangan sampai di sini masuknya gitu ya. Nah, kita harus keluarkan dulu disability and unemployment ya. Itu satu catatan pertama.